Halo semuanya, kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Semarang. Saya Prima Kismaningdiah dari SMP Negeri 26 Semarang. Saya Yuniar Isnaini dari SMP 20 Semarang. Saya Puji Wulansari dari SMP Negeri 12 Semarang. Pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, kami akan melakukan praktek coaching sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Prima. Selamat pagi Bu Puji. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Puji? Alhamdulillah juga baik. Ibu Prima nanti akan melaksanakan coaching. Betul Bu. Iya. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan terlebih dahulu, Ibu Prima. Iya. Nah, yang pertama ini adalah tahap pra observasi. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai rubrik penilaiannya. Yang pertama, nanti pada saat Bu Prima melaksanakan coaching, saya akan mengamati antara coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan alur beta atau belum. Yang kedua, apakah Bu Prima sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian yang ketiga, saya nanti juga akan mendengarkan respon coachee dari pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti Bu Prima sampaikan. Setelah itu kita juga akan melaksanakan nanti adanya proses coaching yang berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu untuk rubrik penilaiannya. Begitu Bu Prima, ya, ada pertanyaan untuk rubrik penilaiannya? Cukup jelas. Cukup jelas. Nah, kalau cukup jelas, sekarang saya lanjutkan. Sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, Bu Prima. Boleh? Boleh. Oke, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Prima kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 yang dikembangkan ya Bu Prima. Kemudian yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Prima kembangkan? Saya ingin mengembangkan tentang keterampilan mendengarkan aktif. Karena menurut saya dengan mendengarkan aktif itu artinya saya betul-betul hadir di situ, dan dengan mendengarkan aktif saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang terakhir ini Bu Prima. Indikator ketercapaian apa yang ingin Bu Prima inginkan dalam tujuan pengembangan coaching? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Saya ingin coach saya itu menemukan strategi-strategi untuk bisa dilaksanakan agar permasalahannya bisa selesai. Oke, kalau Bu Prima sudah jelas dengan semua observasi ini, berarti langsung saja Bu Prima melaksanakan coaching. Ya, selamat melaksanakan tugas Bu Prima. Terima kasih Bu Puji. Selamat pagi Bu Prima. Selamat pagi Bu Yuniar. Bu Prima, saya mau ngobrol sama Bu Prima nih. Ada waktu nggak Bu Prima? Ada waktu, ya cukup. Cuma nanti sebentar lagi sih saya ada aja. Apa pasti Ya, ada yang ingin disampaikan? Bu Prima ada sedikit problem mau ngobrol sama Bu Prima. Ya, apakah itu boleh saya tahu? Ini Bu Prima, saya kan ini kan kemarin barusan dapat job dari kepala sekolah. Sekarang pembagian tugas sudah turun. Saya kaget, kok saya dapat job kurikulum nih Bu Prima. Nah, saya sudah melaksanakan job yang pertama kemarin dokumen 1. Nah, ini saya jadi masalah di sini pembagian job Bu Prima. Di sini ada 4 orang jadi tim kurikulum, namun sepertinya pembagian tugas ini belum jelas. Jadi masih belum berimbang antara satu dengan yang lain. Oh iya, boleh saya garis bawahi, ini berarti masalah kedua adalah pembagian job tim kurikulum yang tidak berimbang ya. Oke. Nah, kalau begitu, terus kira-kira apa yang dilihat didapatkan dari proses
ngobrol-ngobrol ini Bu Prima saya dapat solusi dari permasalahan saya dengan menyelesaikan ketidakseimbangan job ini. Oke, berarti benar ingin mendapatkan solusi tentang permasalahan ketidakseimbangan job tim kurikulum ya. Oke. Nah, sekarang menurut Bu Yuniar, kondisi yang ideal itu seperti apa sih dalam pembagian job kurikulum tersebut? Kurikulum itu kan ada 3 yang kita bahas itu, di mana ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian penilaian. Seharusnya kan 4 orang ini saling membagi tugas supaya seimbang, masing-masing orang kemampuannya apa dan seimbang, jadi nggak terplot pada satu orang saja. Jadi namanya tidak seimbang. Oh iya, itu kondisi idealnya seperti itu Iya. ya. Jadi ada pembagian 3 tugas yang berimbang, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian itu terbagi merata bagi tim kurikulum. Nah, kalau itu kondisi ideal seperti itu, kondisi yang sekarang ini kira-kira kalau skala 1 sampai 10 ada di posisi mana itu? Kalau saat ini saya melihatnya malah di posisi 4 gitu. Jadi di bawah rata-rata, malah di bawah tengah lah. Itu ya, skala 4 ya. Skala 4. Nah, sementara yang Bu Yunia inginkan yang berapa itu? Untuk saat ini sih saya nggak cukup 8 dulu aja Bu Prima. 8 sudah lumayan buat saya, jadi nggak terplot satu orang. Oke, Bu Yunia menginginkan ada di angka 8 ya posisinya ya. Nah, menurut Bu Yuniar, dari kondisi 4 menuju ke angka 8 itu terbayang nggak kira-kira apa yang mestinya bisa dilakukan? Kalau yang saya pikirkan sekarang, saya pengen ngajak komunikasi ya Bu, ngobrol dari hati ke hati dari 4 orang itu sebagai tim kurikulum untuk membahas pembagian job yang sesuai dengan masing-masing tadi tugas di kurikulum tadi, biar sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, seperti itu. Oke, itu berarti strategi dunia ya, yaitu mengajak ngobrol dari hati ke hati dengan anggota tim kurikulum tersebut. Dari rencana aksi tersebut, kira-kira menurut dirinya terbayang nggak ada kendala? Dalam udah terbayang sih Bu Prima. Jadi kadang-kadang kan satu orang sampai yang lain kan kadang-kadang merasa aku nggak mampu, karena memang kita betul-betul kemarin memang baru semua di kurikulum, jadi kan mungkin malah merasa aku masih kaget juga pertama ke Bu Prima ikut tugas kurikulum dan merasa aku nggak mampu di sini seperti itu. Jadi karakternya masing-masing orang juga kita harus belum tahu masing-masing sih Bu Prima. Oh, jadi menurut Bu Yunia ada kendala tentang karakter kepribadian masing-masing ya, yang masih belum pede gitu belum ya. pede. Kalau dari strategi tersebut masih ada kendala, mungkin Bu Yunia bisa terbayang strategi lain untuk mengatasi problem tadi? Iya Bu Prima, ada. Nanti saya kalau memang ini mentok, saya majunya ke Makasek dulu Bu Prima. Makasek, kita coba nanti minta tolong Makasek untuk menengahi kita lah berempat ini, dan Makasek juga yang mengkoordinir kita berempat. Oke, berarti kemungkinan rencana keduanya Bu Yunia akan menemui Wakasek ya, karena beliau yang adalah koordinator umum ya dari kegiatan tim kurikulum. Nah, kan kita tahu ya, Wakasek juga pekerjaannya banyak sekali ya. Kira-kira menurut Bu Yuniar strategi ini bisa nggak dilaksanakan dengan Iya, baik? benar Bu Prima. Tadi Makasek jobnya banyak, kadang-kadang juga malah mungkin beliau malah pusing sendiri kalau ada masalah kayak gini, kan harusnya kita sendiri yang bisa menangani. Kalau seperti itu mungkin saya nanti majunya langsung ke kepala sekolah. Kalau Makasek masih belum ke kepala sekolah, karena beliau yang pemimpin di sekolah ya, jadi saya minta dari beliau. Bu Yuniar, langkah ketiga adalah ini akan menemui kepala sekolah. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari strategi yang ketiga? Kepala sekolah kan beliau kan sebagai pengambil keputusan gitu di sekolah, jadi paling tidak teman-teman ketika diminta untuk melaksanakan A pasti juga mereka akan mau melaksanakannya. Tapi kekurangannya kan jadi kadang yang dipilih A tadi kan mereka kadang nggak mampu, nah seperti itu kekurangan sih, itu nggak sesuai dengan kemampuannya dia.
Oke, Bu Nia. Jadi Bu Nia dalam hal ini punya 3 rencana aksi ya. Yang pertama mengajak berdialog dengan teman satu tim dari hati ke hati. Yang kedua menyampaikan kepada Wakasek. Dan yang terakhir mengkonsultasikannya kepada kepala sekolah. Nah, dari 3 rencana strategi tersebut, ini menurut Bu Junior mana yang paling mudah, paling efektif untuk dilaksanakan? Sebenarnya yang paling mudah tadi yang pertama yang saya sampaikan tadi, untuk mengajak mereka ngobrol dari hati ke hati, ya Bu, berempat. Jadi kita ngobrol masing-masing bisa menyampaikan kemampuannya seperti apa, dan apa namanya, bisa tahu mereka bisanya gimana lah, yang job yang apa, jadi sesuai kemampuan. Terbayang juga nggak Bu Junior kelebihan dari strategi yang pertama yang akan diambil? Iya Bu, kelebihannya berarti kan mereka bisa melakukan sesuai dengan kemauan diri sendiri, kesadaran diri ya Bu. Saya bisa ini, saya lakukan ini. Itu malah muncul dari dirinya sendiri tanpa harus, kalau kepala sekolah tadi kan malah ditunjuk ya, kadang malah bertentangan dengan. Ya, bagus sekali idenya Bu Junior. Jadi kalau bisa kita simpulkan sebenarnya apa sih yang kita dapatkan dari obrolan saat ini? Kesimpulannya dari problem saya tadi, jadi karena punya permasalahan di pembagian job yang kurang seimbang gitu. Terus setelah menerima, akhirnya saya dapat solusi. Mungkin nanti saya akan mengajak komunikasi teman-teman berempat untuk mencari solusi dan kesepakatan supaya akhirnya kami bisa menyelesaikan tugas kurikulum dengan baik. Oke. Kira-kira akan dilaksanakan kapan nih Bu Nia? Kalau bisa minggu ini Bu, karena minggu depannya dan sebenarnya kita harus menyiapkan untuk PKKS dan juga ada supervisi secepatnya. Oke, secepatnya yaitu minggu depan. Ya. Nah, kira-kira nih saya bisa tahu indikator keberhasilannya itu apa Bu Junior, bahwa ternyata problem Bu Junior bisa selesai dengan baik? Ya itu tadi, berarti kan tugas job kurikulum bisa dibagi dengan seimbang tadi, semua orang juga merasakan puas, pas dengan yang dia mampu. Oke. Baiklah Bu Junior, saya rasanya senang sekali, semakin semangat ini mendengarkan cerita-ceritanya Bu Junior, bahkan sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Saya tunggu ceritanya lagi ya minggu depan ya. Siap Bu Prima. Ya, sayangnya sekarang udah waktunya mengajar lagi, kita harus berpisah ini. Sampai terima kasih ya Bu. Bu Prima, selamat ya sudah melaksanakan proses coaching tadi. Saya juga sudah mengamati coaching yang Bu Prima lakukan, dan sekarang saya akan berbincang-bincang lagi dengan Bu Prima dalam sesi pasca observasi. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bu Prima. Yang pertama adalah apa yang sudah Bu Prima lakukan pada saat coaching dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Prima. Terima kasih Bu Puji. Saya sudah melakukan praktek coaching menggunakan strategi tahapan alur tirta, yaitu menentukan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan dari situ coach saya mampu untuk menggali potensi yang dia miliki sendiri, memberdayakan dirinya sendiri untuk mendapatkan solusi atau strategi-strategi penyelesaian dari masalahnya. Ya, bagus sekali, luar biasa ya Bu Prima untuk coaching Bu Prima. Saya akan menyampaikan beberapa hasil observasi dari coaching yang dilakukan oleh Bu Prima. Menurut saya, Bu Prima sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi, sudah ada rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Dari proses coaching tadi semuanya sudah ada. Kemudian Bu Prima juga sudah memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian Bu Prima juga sudah melaksanakan proses coaching ini dengan baik, yaitu dengan adanya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Ya, itu menurut pengamatan saya. Bu Prima, apakah Bu Prima mau menambahi?
terima kasih atas hasil pengamatan dari Bu Puji. Itu sebagai bahan refleksi saya. Oke, berarti lanjut ya Bu Prima nggih. Iya. Yang pertanyaan terakhir ini Bu Prima. Kompetensi apa lagi yang ingin Bu Prima kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bu Prima lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah saya melaksanakan praktik coaching tersebut adalah saya ingin semakin memaksimalkan kemampuan saya dalam coaching ini Bu Puji. Saya ingin semakin memahami dan menguasai tahapan-tahapan coaching, yaitu menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga ingin semakin terampil dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya saya juga harus mengasah keterampilan saya dalam kehadiran penuh atau presence, juga mendengarkan aktif saya. Dari situ saya ingin keterampilan saya terasah sehingga coach saya semakin berdaya dan semakin mampu menggali potensinya sendiri, menemukan solusi dari permasalahan yang dia miliki. Itu yang ingin saya kembangkan lagi Bu Puji. Terima kasih Bu Prima, luar biasa untuk semangat Bu Prima melakukan coaching. Saya berharap Bu Prima dapat melakukan coaching ini setiap saat, baik dengan rekan sejawat maupun dengan murid-murid, sehingga potensi-potensi yang ada pada coach-coach itu akan terberdayakan dan akan menemukan solusi-solusi yang lebih baik. Terima kasih Bu Prima untuk pertemuan hari ini. Pasca observasinya sudah dilakukan dengan baik. Selamat melaksanakan coaching yang selanjutnya. Terima kasih Bu Puji atas supportnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum Bu Linia. Waalaikumsalam Bu Prima. Apa kabar hari ini? Baik Bu Prima, apa kabar? Baik juga, alhamdulillah. Ya, hari ini Bu Yuniar kabarnya akan melakukan praktik coaching ya. Ya, Prima betul. Ya, saya sebagai observer akan mengamati apa yang akan dilakukan Bu Yuniar saat praktik coaching. Nah, sebelumnya saya akan membahas beberapa hal tentang kegiatan coaching nanti yang akan dilakukan oleh Bu Yuniar. Boleh ya Bu Yuniar ya? Nah, yang pertama, saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan Bu Yuniar nanti. Apakah nanti yang dilakukan Bu Yuniar itu sesuai dengan karir kita? Kemudian bagaimana Bu Yuniar nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coachingnya. Yang berikutnya saya juga akan mengamati tentang bagaimana coach menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan tentunya tak lupa praktek coaching tadi harus memaksimalkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu Yuniar ya, tentang rubrik penilaiannya. Oke, yang kedua saya ingin menanyakan tentang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuniar. Terima kasih Bu Prima. Nanti kompetensi yang akan saya kembangkan di sini adalah saya ingin presence ya Bu, kehadiran penuh dalam coaching ini, kemudian untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta mendengarkan secara aktif. Oh iya betul, itu adalah kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuniar. Nah, secara spesifik kira-kira kompetensi mana yang ingin diobservasi? Untuk yang saya observasi nanti adalah mendengarkan aktif, sudah mendengarkan aktif. Nanti tentunya saya juga akan lebih presence untuk kehadiran saya ketika coaching, kemudian bisa mengusulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, begitu. Baiklah, untuk yang pertanyaan berikutnya, menurut Bu Yuniar, nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang praktik coaching yang dilakukan Bu Yuniar itu apa? Tujuan pengembangan saya nanti adalah untuk menggiring ya, mencari solusi dari permasalahan dari coach saya nanti. Semoga dengan apa yang saya lakukan nanti bisa coach menemukan solusi dari permasalahan yang dialami.
Wah bagus sekali, hebat sekali Bu Yuniar. Baiklah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sebagai observer atas kegiatan praktik coaching yang akan Bu Yuniar laksanakan nanti ya. Selamat, silahkan melaksanakan praktik coaching, semoga sukses. Terima kasih Bu Prima. Sampai jumpa. Iya Bu Prima. Selamat pagi Bu Yuniar. Pagi Bu Puji. Apa kabar Bu Puji? Baik, apa kabar Bu Yuniar juga? Baik Bu Puji. Iya. Gimana Bu Puji? Nah, ini Bu Yuniar, saya kok pengen bincang-bincang dengan Bu Yuniar ya. Boleh. Bu Yuniar ada waktu? Ada, tapi sekitar 15 menit nanti saya ada jam ngajar Bu. Bisa Bu, 15 menit ya. Oke ya. Gimana Bu Puji? Gini Bu, saya ini kok agak galau ya Bu ya. Kenapa Bu? Iya, ini sejak tahun ajaran baru itu Bu Yuniar, saya kan punya murid saya ini kok kalau saya lihat dari prestasinya itu kok banyak alfanya. Iya, nah, banyak alfanya itu dalam setiap minggu itu mesti ada aja dia termasuk gitu Bu Yuniar. Oh jadi gitu. Jadi ada muridnya Bu Puji yang alfa tapi kok setiap minggu mesti ada alfanya. Iya, Mana ya Bu Puji? aneh, iya. Terus dari obrolan kita nanti apa sih yang Bu Puji dapatkan? Ya saya kepinginnya murid ini masuk Bu Yuniar. Kalaupun tidak masuk kan berarti harus ada alasannya, karena sakit mungkin. Kalau sakit kan tidak bisa dipaksa untuk masuk sekolah ya. Kemudian misalnya izin itu ya nggak apa-apa juga karena ada izinnya. Tapi ini tuh nggak ada gitu loh Bu Yuniar. Jadi saya kepinginnya ya nanti dia rajin untuk masuk sekolah. Kalaupun tidak masuk harus ada alasan yang jelas. Ini kira-kira anaknya ke situ itu yang berapa kali? Setiap hari ini apa itu mesti ada? Ada, ya. Kalau saya lihat dari presensinya itu, kok kalau saya curiga itu dengan hari Selasa Bu Yuniar. Kok bisa diceritakan? Iya, dilihat dari presensinya yang dikumpulkan itu setiap hari Selasa si anak ini tidak hadir dan itu pun juga tanpa alasan yang jelas, jadi nggak ada alasan apapun. Apakah sudah dilakukan identifikasi ke kelas atau mungkin ke apa tentang anak ini? Ya, saya sudah berusaha mencari informasi. Saya dapat informasi itu justru dari teman-temannya yang lain. Ya, saya bertanya kepada mereka kenapa si anak ini tidak masuk, dan mereka beberapa hal yang memberikan informasi kepada saya ini karena Selasa itu ada acara kegiatan makan sehat bersama ya. Jadi mereka si anak ini nggak masuk setiap hari Selasa, atau jangan-jangan dia takut ya Bu Yuniar dengan acara makan sehat bersama itu. Jadi Bu Puji menyimpulkan dari apa namanya survei ya, kebanyakan teman-temannya bahwa anak ini ada terlihat di hari Selasa. Alasannya itu karena menurut teman-teman karena ada acara makan. Jadi apa dari hari ini sudahkah Bu Puji melakukan strategi dari sebelumnya untuk menyiasati hari ini? Untuk sebelum-sebelumnya sih saya belum melakukan apapun ya, jadi saya baru melihat hal-hal si anak ini tidak masuk di hari Selasa, dan informasi itu saya dapatkan dari anak-anak. Nah, kalau misalnya mau strategi apa kok saya belum kepikiran ya Bu Yuniar ya. Kira-kira Bu Puji untuk anak ini misalkan dipanggil seperti itu? Ya mungkin pertama yang akan saya lakukan adalah saya memanggil si anak ini pada saat dia masuk sekolah. Kemudian informasi apa saja yang akan saya peroleh. Kemudian kalau misalnya si anak ini tidak terbuka, berarti saya nanti juga akan berkonsultasi mungkin dengan orang tuanya, melakukan home visit pada saat hari Selasa itu pas dia tidak masuk.
itu bagaimana itu rencana-rencana saya Bu Yunia. Misalkan kok sampai ini anak itu dipanggil kok nggak ada solusi yang lain, mungkin ada terjadi apa? Kalau memang masalahnya ini di makanan sehat, berarti kemungkinannya berarti saya akan berbicara dengan orang tuanya. Kenapa takut dengan makanan sehat ya? Kemudian mungkin saya akan mengedukasi keluarganya, orang tuanya bahwa makanan sehat itu bukan merupakan barang makanan yang harus mewah gitu ya. Jadi untuk yang sederhana saja sudah dikatakan makanan sehat ya. Mungkin itu yang perlu saya lakukan Bu Yunia. Kira-kira ada nggak sih Bu kendalanya, misalkan sampai Bu Yunia harus melakukan strategi itu? Kemungkinan ada Bu Yunia. Kalau kendalanya itu ya kemungkinan karena dari latar belakangnya ya, si anak ini kan dalam tanda petik nyun sewu itu dari keluarga yang tidak mampu gitu ya. Jadi mungkin itu kendala utamanya ya. Jadi harus membuat solusi lagi kalau memang benar-benar bahwa orang tuanya tidak bisa menyediakan untuk makanan sehat gitu. Jadi kendalanya mungkin dari orang tua sendiri tadi yang mungkin tidak mampu. Jadi Bu Puji, kira-kira solusi dari kendala itu ada nggak? Misalkan sampai orang tuanya kok bilang, waduh ini nggak mampu, saya nggak bisa kayak gini, ada lagi solusi yang lain? Iya, kalau solusi lain kemungkinannya karena orang tuanya mungkin tidak mau mengusahakan ya Bu Yuniar ya, berarti mungkin saya sebagai wali kelasnya mungkin akan turun tangan sendiri. Jadi mungkin saya akan menyediakan makanan sehat. Jadi setiap minggunya saya akan memberikan kepada si anak itu ya, untuk untuk bersama-sama dengan teman-temannya pada saat acara makan sehat bersama. Tapi apa enggak itu justru malah akan membebankan Bu Puji sendiri? Iya sih, kadangkala saya punya beban ya Bu ya. Yang namanya manusia kadang lupa juga ya Bu ya. Nah pada saat lupa itu kan saya malah merasa berdosa gitu ya Bu ya. Kira-kira ada nggak Bu? Mungkin ada, jangan Bu Puji lah. Iya, mungkin saya akan berkomunikasi dengan paguyuban kelas ya Bu ya. Jadi paguyuban kelas itu kan ada beberapa orang tua di situ semuanya tergabung. Jadi mungkin saya akan meminta bantuan kepada mereka untuk mereka menyediakan makanan yang sama dengan yang dibawakan oleh anaknya ya. Jadi misalnya Selasa ini Ibu si A akan membawakan satu tepak lagi ya, satu menu lagi untuk si anak ini, begitu. Gitu ya Bu Yuniar ya. Ada tadi saya lihat dari cakapan tadi sudah ada 4 strategi, yaitu dari pertama dari memanggil siswa, dari mengedukasi orang tua, kemudian Bu Puji malah menawarkan sendiri untuk menyiapkan, dan ada tadi bagi. Kira-kira dari keempat itu menurut Bu Puji yang paling kira-kira masih bisa dilakukan untuk yang efektif, yang apa sih Bu? Kalau memang yang mendesak ya Bu Yuniar ya, saya akan menggabungkan strategi 1 dengan 2, yaitu saya akan memanggil siswanya terlebih dahulu, kemudian saya konfirmasikan kepada orang tuanya, dan kalau memang benar itu masalahnya berarti saya akan mengedukasi orang tuanya untuk membawakan seadanya dulu ya kan. Misalnya kita juga harus mengedukasi selain orang tuanya juga mungkin teman-temannya bahwa tidak boleh mengejek misalnya dengan membawa makanan sederhana seperti itu. Mungkin itu langkah yang efektif dulu, karena bagaimanapun juga edukasi untuk orang tua dan anak itu juga yang penting. Jadi yang tadi dijelaskan itu, jadi intinya dari yang tadi saya tanyakan ke Cici, berarti untuk anak sendiri berarti harus ada
apa tadi edukasi ya Bu, Iya. ke orang tua juga supaya gitu. Jadi menurut Bu Puji, jadi kesimpulan Ibu, jadi dari yang kita bicarakan tadi, solusi apa yang dari anak sendiri, bukan solusi ya, indikatornya apa si anak supaya solusinya anak itu terselesaikan Iya. permasalahan anak. Kalau itu berarti saya kepingin dari si anak sendiri ya, bahwa merasa selalu bersyukur dengan apa yang mereka punya ya. Jadi motivasi dari dirinya bahwa saya membawa makanan sehat yang sederhana ini pun saya harus merasa bersyukur ya. Jadi tetap bersemangat bahwa tidak boleh merasa malu, bahwa itulah memang keadaan yang saat ini dia jalani ya. Jadi orang tuanya pun juga harus mengopeni ya, artinya harus membantu anaknya untuk selalu menyediakannya bagi anaknya dan dibawa untuk di hari Selasa, sehingga mereka bisa bersama-sama dalam acara makan sehat bersama tanpa merasa malu, tanpa merasa diejek. Jadi mereka fine aja, enak-enak saja untuk dalam acara Itu makan indikatornya sehat. ketika Iya. semua selesai di Iya. jadi anak Iya. nanti bisa ada bersyukur, rasa Iya. bersyukur. Jadi dari yang paling kita ngomong tadi, kira-kira bisa nggak kita sebutkan ini bukan apa? Ya, saya kepinginnya ya berarti dengan adanya seperti itu berarti anak tetap bersemangat untuk masuk sekolah ya. Jadi tidak bolos lagi, tidak ada alasan bahwa takut dengan acara makan sehat ya, karena anak sudah kita edukasi, orang tua kita edukasi, sehingga kepinginnya bahwa si anak ini akan masuk sekolah. Ya, terus kira-kira nanti Bu Puji akan segera makannya kapan? Secepatnya Bu, iya, karena hari Selasa itu sudah ada makan bersama, iya berarti secepatnya akan saya lakukan. Iya. Semoga apa yang diinginkan Bu Puji nanti bisa terlaksana, jadi siswa juga bisa nyaman ya Bu, ya kan anak Selasa kan tadi ya, Selasa itu sudah mulai makan. Ada lagi yang mau sampaikan? Saya rasa saya senang ya Bu Yuniar berbincang-bincang dengan Bu Yuniar hari ini. Ternyata saya sudah punya solusi, langkah-langkah awal apa yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Iya, Dari awal tadi juga. iya. Jadi saya akan melakukannya terlebih dahulu, kemudian nanti hasilnya nanti akan kita bicarakan lagi Bu ya. Ya, nanti saya tunggu kabarnya Bu Puji nanti setelah selesai masalah ini apa kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, oke Bu Iya. Yuniar, iya. Saya rasa Sudah. cukup Bu Iya, Yuniar. sudah. Saya Sudah berterima jam. kasih Iya. ya untuk bincang-bincang hari Iya, ini. Bu Puji. Mohon maaf merepotkan waktu Bu Yuniar. Sama-sama itu Bu Puji, Iya. semoga sukses. Iya. Sampai jumpa lagi besok. Bu Iya, Puji. terima kasih Bu Yuniar. Halo Bu Yunia. Halo Bu Prima. Selamat ya sudah melaksanakan praktek coaching. Oke, saat ini kita ada di sesi pasca observasi. Saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang apa yang sudah saya observasi tadi ya. Oke, yang pertama Bu Yuniar, saya ingin menanyakan tentang apa yang sudah Bu Yuniar lakukan tadi saat melakukan coaching, dan indikator ketercapaian apa dalam pengembangan indikator ketercapaian pengembangannya apa yang diinginkan. Jadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Puji, alhamdulillah sudah selesai. Saya sudah melaksanakan itu dengan alur delta dari mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, dari terus kemudian menyampaikan Bu Puji menyampaikan rencana aksinya, kemudian sampai akhirnya mencapai ke tanggung jawab. Semua sudah saya lakukan. Kemudian untuk kompetensi, indikator kompetensi yang sudah saya tadi adalah present. Saya present, kemudian aktif mendengarkan, dan kemudian juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, ya baiklah, itu tadi yang sudah dilakukan Bu Yuniar ya.
Baiklah, yang selanjutnya saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi saya berbasis apa yang tadi yang disampaikan Bu Junior tentang saya catat ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Menurut saya yang tadi Bu Junior lakukan tadi sudah menerapkan praktek coaching dengan baik ya. Saya lihat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua saya lihat Bu Junior sudah melakukan tahapan alur tirta dengan runtut tadi ya. Bu Junior sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi. Bu Junior juga telah menanyakan rencana aksi, berhasil menggiring Koci untuk merumuskan rencana aksinya, bahkan sudah menanyakan tentang komitmen atau tanggung jawab si Koci tentang strategi yang dia rencanakan. Saya rasa itu bagus sekali Bu Junior. Dan yang berikutnya juga saya lihat Bu Junior sudah mempraktekkan ini konsep coaching itu dengan benar, yaitu hadir penuh, mendengarkan aktif dan berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Itu saya rasa yang saya lihat ya, sehingga Bu Puji pun bisa mendapatkan strategi-strategi yang sangat bagus yang kemungkinan bisa beliau laksanakan. Nah, pertanyaan berikutnya Bu Junior, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pelaksanaan coaching yang barusan dilakukan? Setelah kegiatan coaching tadi yang sudah saya lakukan, saya berharap kedepannya nanti saya ingin mengembangkan lagi lebih luas lagi ya Bu, untuk percakapannya, kemudian untuk menggali lagi dengan pertanyaan berbobot. Tadi saya merasa masih belum bisa banyak sih ya, untuk perbedaan katanya saya belum bisa. Ya, jadi kedepannya saya akan lebih melatih diri, kemudian mungkin dengan teman-teman yang mungkin butuh penyelesaian dari masalah kita, saya bisa akan sejawat, atau mungkin anak-anak sendiri, siswa saya yang mungkin butuh untuk memberdayakan kompetensi mereka juga, saya ingin memperdalam lagi supaya lebih luas, lebih banyak lagi. Oke, bagus sekali. Selamat ya Bu Junior. Semoga ambisi atau cita-cita Bu Junior untuk semakin terampil dalam melaksanakan coaching lebih luas. Lebih smooth gitu ya, lebih terampil, bisa membantu untuk rekan sejawat juga siswa-siswanya. Semoga berhasil ya. Saya doakan Bu Junior semakin maju dalam keterampilan coaching ya. Oke, saya kira untuk kegiatan pasca observasi cukup Bu Junior. Kita cukupkan sekian pertemuan kita. Semoga kita bisa ketemu di lain perjumpaan. Ya, terima kasih Bu Prima. Sampai jumpa. Selamat siang Bu Puji. Selamat siang Bu Junior. Apa kabarnya ini Bu Junior? Baik Bu Puji. Bu Puji apa kabar? Baik juga. Oke Bu Puji, nanti mau melakukan coaching ya? Iya Bu, betul. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan, yang akan saya sampaikan Bu Puji. Ini ada beberapa hal. Boleh ya Bu Puji saya sampaikan dulu? Boleh Bu, monggo. Nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee, akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian nanti. Akan ada apakah sesuai dengan alur tirta atau belum Bu Puji. Kemudian setelah itu nanti Bu Puji juga akan dilihat apakah sudah menyampaikan pertanyaan berbobot. Dari situ nanti akan ada penilaiannya. Kemudian juga nanti saya juga akan mendengarkan respon-respon dari jawaban dari coachee. Jadi dari situ saya akan juga ambil penilaian juga apakah pertanyaan nanti sudah sesuai dengan yang Bu Puji ajukan. Ada muncul di sana juga ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya Bu Puji. Dari situ nanti, sebelum dilakukan proses observasi, ada hal yang mau saya tanyakan juga Bu Puji. Iya, monggo silakan. Iya. Yang pertama pertanyaan saya, kira-kira nanti kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Puji pada kegiatan coaching hari ini? Ya, pada saat kegiatan coaching saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
ada 3 hal nanti Bu Puji ya yang akan Bu Puji Iya. kembangkan kompetensinya. Kemudian Bu Puji, bagian kompetensi mana yang akan spesifik akan Bu Puji kembangkan dari ketiga hal ini? Ya, dari ketiga hal tersebut saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif Bu Yuniar. Karena dengan mendengarkan aktif, maka kehadiran penuh pun di situ sudah ada dan akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Untuk yang terakhir Bu Puji, pertanyaan terakhir nanti indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Puji kira-kira apa Bu? Indikator ketercapaiannya saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya, menggali semua potensi-potensi yang ada pada coach, sehingga coach sendirilah yang akan menemukan solusi-solusinya untuk menjalankan dari rencana tersebut. Bu Puji, baiklah, kemudian nanti terima kasih atas jawabannya Bu Puji. Silahkan nanti Bu Puji bisa memulai coaching dengan coachingnya. Iya. Nanti saya akan mengamati Bu Puji. Iya. Terima kasih Bu Iya. Yuniar. Sampai jumpa lagi, Bu Puji. Iya. Selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi Bu Prima. Ini ada apa ini? Iya, ini saya ingin menemui Bu Puji. Bu Puji ada waktu? Ada, sebentar ya Bu Prima ya. Ya, karena nanti sebentar lagi akan ngaji. Oke, baiklah. Ini loh Bu, saya ingin sedikit curhat. Oh begitu ya. Apa ini? Kayaknya kok Bu Prima rasa-rasanya agak gimana gitu. Iya, monggo Bu, Bu. ini mau dibilang serius ya enggak, tapi juga bagi saya agak serius juga sih. Begini Bu, 1 tahun belakangan ini saya cek lagi catatan saya lihat anak-anak saya 1 tahun belakangan ini kok sulit sekali ditawarkan atau untuk mengikuti lomba-lomba bahasa Inggris yang diadakan baik oleh pihak dinas pendidikan maupun dari lembaga-lembaga yang lainnya. Tidak seperti waktu beberapa tahun yang lalu saat saya tawarkan pasti adalah mereka yang antusias. Saat ini problem saya heran sendiri kenapa ya anak-anak sulit dengan sukarela mengajukan diri untuk mengikuti lomba berbahasa Inggris. Oh. Itu problem saya Bu Puji. Gitu ya. Jadi Bu Prima merasa bahwa anak-anak Bu Prima sekarang ini kurang bersemangat untuk mengikuti lomba-lomba bahasa Inggris, begitu ya Bu Prima? Betul Bu Puji. Oke. Kalau begitu kira-kira apa yang menyebabkan siswa-siswi tersebut kurang bersemangat dalam mengikuti lomba? Oh iya, mungkin saya harus cek lagi ya model pembelajaran saya untuk bagaimana supaya membangkitkan semangat jiwa kompetisi mereka supaya lebih naik, lebih tinggi, sehingga saat ada tawaran lomba-lomba dari dinas pendidikan atau dinas-dinas yang lainnya, mereka berani, punya rasa percaya diri yang tinggi untuk mengikutinya. Iya, jadi tujuan dari Bu Prima untuk berbincang-bincang ini keinginannya supaya murid-muridnya lebih bersemangat untuk mengikuti lomba-lomba begitu ya Bu. Betul Bu, Iya. saya ingin ada perubahan sikap ada dan mental perubahan. dari anak-anak Oke. saya dalam menghadapi tawaran lomba-lomba berbahasa Inggris. Oke, ya ada perubahan dari mereka bahwa mereka selalu ingin untuk mengikuti lomba-lomba bahasa Inggris ya, sehingga mereka perubahan ada diri mereka bersemangat untuk lebih mengikuti lomba dengan baik. Ya, kira-kira Bu Prima, dari yang Bu Prima rasakan di murid-murid Bu Prima ini, dari level 1 sampai 10 itu Bu Prima merasakan bahwa siswa-siswi Bu Prima itu berada di level berapa? Saya rasa sekarang memprihatinkan Bu, levelnya mungkin hanya 5. 5 ya Bu ya. Oke. Kalau sekarang murid-murid Bu Prima di level 5, tadi kan Bu Prima bilang ingin mengembangkan, ingin ada perubahan ya.
Berarti perubahan keinginan apa, peningkatan apa yang Bu Prima inginkan, atau di level berapa murid-murid Bu Prima yang Bu Prima inginkan untuk mengikuti kompetensi? Ya, saya berharap sih ada perubahan kondisi ini, paling enggak ada di level 7 lah Bu, ada peningkatan semangat ya untuk mengikuti lomba berbahasa Inggris dari siswa saya. Oke. Jadi Bu Prima dari siswa level 5, Bu Prima ingin meningkatkan sampai ke level 7 ya. Nah, karena ini Bu Prima ingin meningkatkan sampai ke level 7, otomatis kan berarti harus ada strategi khusus ya Bu Prima gitu. Nah, kira-kira Bu Prima punya nggak gambaran bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa sampai ke level 7? Ya, ini juga yang sedang saya pikirkan sih Bu Puji. Mungkin di awal karena kata kuncinya adalah jiwa kompetisi, semangat berkompetisi yang rendah, berarti saya harus membuat kegiatan-kegiatan yang membangkitkan semangat kompetisi mereka. Jadi mungkin saya akan menyempatkan waktu di setiap pertemuan itu untuk membuat kegiatan yang sifatnya berkompetisi. Saya akan coba latih mereka lewat games, atau kalau secara media online ya lewat quizzes atau Kahoot, atau saat mungkin ada problem dengan jaringan online, saya bisa melakukan kegiatan kompetisi tersebut secara offline, misalnya dengan game-game sederhana tapi yang memacu adrenalin mereka dalam berkompetisi. Mungkin itu semoga cukup efektif untuk membangkitkan semangat mereka dalam berlomba. Oke, jadi Bu Prima punya strategi pembelajarannya. Bu Prima akan membuat game-game tertentu yang sifatnya kompetisi, puisi, Kahoot, atau game offline lainnya ya, yang memacu semangat mereka untuk lebih berkompetisi gitu ya Bu Prima. Kira-kira selain yang Bu Prima sebutkan tadi, ada nggak yang Bu Prima pikirkan lagi supaya anak-anak itu semangatnya meningkat? Oh iya. Saya pikir kelihatannya ada sih satu celah lagi Bu Puji, satu celah lagi yang mungkin bisa saya manfaatkan. Di sekolah kami ada kegiatan pembiasaan ya bermacam-macam dari hari Senin sampai dengan Jumat. Nah, satu hari di hari Kamis itu temanya literasi. Yang sudah berjalan selama ini, literasi itu pelaksanaannya seperti ini Bu Puji. Semua anak berkumpul di lapangan, kemudian salah satu siswa yang ditugaskan itu membaca satu cerita, boleh dongeng, boleh cerita yang lain, terserah aja. Semua siswa yang lain mendengarkan aktif, kemudian membuat rangkuman. Nah, setelah selesai, kemudian si pembaca dongeng atau pembaca cerita tersebut mengajukan 2-3 pertanyaan dari inti pertanyaan dari isi cerita tersebut. Biasanya kemudian anak-anak saling berebut menjawab pertanyaannya. Cuman yang selama ini berjalan, cerita yang dibacakan adalah berbahasa Indonesia. Nah, saya berpikir-pikir mungkin agar bahasa Inggris anak-anak itu juga terasah, terampil, saya ingin mengusulkan sekali-sekali yang dibacakan adalah cerita bahasa Inggris, meskipun yang sederhana, simple, kemudian diajukan 2-3 pertanyaan kepada seluruh siswa. Nah, saya yakin di antara mereka mungkin ada yang beranilah menjawab. Nanti akan dilihat oleh teman-teman yang lain bahwa ternyata menjawab pertanyaan bahasa Inggris itu mudah. Saya kira mungkin itu yang saya bayangkan bisa saya manfaatkan. Ya. Luar biasa sekali Bu Prima untuk strateginya ya, membuat literasi ya, membuat pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris, meningkatkan literasi semua siswa ya. Jadi di situ ada kompetisi karena menjawab berbagai pertanyaan, dan di situ ada paralel dari kelas 7, 8, 9 yang dikumpulkan semua ya Bu Prima ya. Oke. Sudah 2 strategi yang Bu Prima pikirkan, ada literasi, ada permainan game ya kan. Kira-kira nih Bu Prima, yuk kita lebih lanjut lagi.
Bu Prima coba pikirkan lagi, ada nggak sih yang kira-kira bisa dijalankan lagi? Apa ya? Mungkin saya perlu juga ini berkolaborasi dengan teman sejawat saya sesama MGMP Bahasa Inggris untuk sesekali kami secara intern itu membuat mengadakan games atau kompetisi di antara kelas-kelas yang kami ampu. Tapi ini tentunya perlu kerjasama di antara kami bertiga. Kami kan ada 3 guru bahasa Inggris. Mungkin bisa saja kelas-kelas yang saya ampu kita kompetisikan dengan kelas-kelas yang diampu oleh 2 rekan sejawat saya. Dari situ mungkin nanti anak-anak akan semakin ada kesempatan untuk bertanding di sekolah sendiri. Semoga bisa terpacu semangat mereka untuk berani berkompetisi di luar sekolah. Oke, ya luar biasa pendapat Bu Prima ini. Jadi Bu Prima akan berkolaborasi dengan teman MGMP di sekolah Bu Prima ya Bu ya, untuk membuat kompetisi-kompetisi tingkat sekolah terlebih dahulu ya. Kemudian sehingga itu memacu semangat untuk meningkatkan kompetisi mereka di luar sekolah ya. Oke, dari beberapa pendapat ini Bu Prima, kira-kira tantangannya apa yang dihadapi oleh Bu Prima? Tantangannya 3 strategi tersebut kelihatannya masing-masing ada tantangannya ya, ada kelebihan, ada kekurangannya ya Bu Puji. Kalau yang strategi pertama itu dengan mengadakan latihan-latihan perlombaan baik online maupun offline itu saya handle sendiri. Tapi kalau yang itu kemudahannya. Kalau yang strategi kedua itu tantangannya mungkin saya harus meluangkan waktu untuk berkoordinasi dengan kesiswaan karena literasi tingkat sekolah berarti saya harus kerjasama dengan kesiswaan juga para guru wali kelas. Terus kalau yang ketiga asik juga sih bekerja sama dengan teman-teman sejawat saya MGMP. Cuman kekurangannya kami harus punya waktu luang yang bersama untuk diskusi hal tersebut. Oke. Masing-masing ada tantangan, ada kelebihannya ya, ada kelebihan dan ada tantangannya. Nah sekarang dari 3 rencana yang sudah Bu Prima pikirkan, ini untuk yang mendesak yang ingin Bu Prima laksanakan itu di antara 3 strategi itu yang mana terlebih dahulu? Ya, baik Bu Puji. Kalau saya pikir-pikir sih mungkin yang paling simpel, sederhana dan paling cepat bisa saya kerjakan adalah strategi pertama, yaitu selalu merancang kegiatan kompetisi di setiap KBM saya. Saya kira itu yang paling cepat bisa saya laksanakan. Luar biasa Bu Prima. Bu Prima sudah menentukan satu terlebih dahulu rencana nyatanya untuk menindaklanjuti dari siswa yang kurang bersemangat untuk meningkatkan level mereka ke yang lebih tinggi, yaitu ke tingkat 7 dengan membuat strategi di KBM-nya bersifat kompetisi dengan berbagai macam game tersebut ya Bu Prima. Terima kasih Bu Prima, pendapat yang luar biasa. Kira-kira Bu Prima mau melaksanakannya kapan? Secepatnya Bu Puji, karena saya sih beberapa sudah punya simpanan materi-materi games tersebut. Mungkin saya harus segera menambahkan variasi-variasi kegiatan materi-materi yang ada di games Kahoot, quizzes maupun game offline saya, sehingga koleksi saya lebih banyak gitu. Saya akan lakukan secepatnya, kira-kira mungkin minggu depan. Minggu depan ya Bu Prima ya. Iya. Berarti Bu Prima sudah punya rencana dan sudah menginginkan rencana itu dilaksanakan di minggu depan. Nah Bu Prima, sekarang kira-kira apa yang kita dapatkan dari pembicaraan hari ini Bu Prima? Baiklah Bu Puji, hari ini awalnya saya ada problem, yaitu permasalahan kenapa siswa saya dalam 1 tahun belakangan ini sulit atau berani, tidak percaya diri untuk mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh dinas-dinas terkait. Nah,
Namun kemudian dari perbincangan dengan Bu Puji ini saya mendapatkan gambaran apa yang semestinya saya lakukan ke depannya. Saya dari obrolan ini saya mendapatkan berbagai strategi dan saya memutuskan untuk melaksanakan strategi yang pertama saya karena menurut saya adalah simple, sederhana dan bisa saya lakukan secepatnya, yaitu membuat variasi game secara online maupun secara offline, dan saya selalu sisipkan dalam kegiatan pembelajaran saya. Kemudian saya juga berkomitmen untuk melakukan rencana aksi ini secepatnya kira-kira minggu depan. Itu yang saya hasilkan dari perbincangan ini, Bu Puji. Iya, Bu Prima, terima kasih ini Bu Prima sudah memberikan berbagai strategi ya. Kedepannya saya berharap Bu Prima setelah melaksanakannya nih mesti ada cerita ini setelah Bu Prima melaksanakannya ya. Kira-kira kita mau ketemuan lagi, saya ingin mendengarkan refleksi dari Bu Prima bagaimana ini? Tentu Bu Puji ya, saya dengan senang hati berbagi cerita lagi dengan Bu Puji. Mungkin setelah saya coba laksanakan pekan depan, saya akan hubungi Bu Puji lagi ya. Saya akan bercerita tentang hasil pelaksanaan strategi saya. Ya. Terima kasih Bu Prima ya. Saya menunggu refleksi Bu Prima dari aksi nyatanya Bu Prima untuk melaksanakan strategi berbasis game tersebut ya. Wah, saya sudah bayangkan anak-anak itu mesti sukacita sekali, menyenangkan ya. Begitu Bu Prima, ini kok waktunya sudah selesai ya. Monggo kalau ada yang perlu dilanjutkan lagi, tapi secara keseluruhan ya saya menunggu cerita Bu Prima untuk melaksanakan. Baik, terima kasih Bu Puji atas waktunya, telah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan curhatan saya. Semoga pekan depan kita bisa ketemu lagi ya. Sampai jumpa Bu Puji. Terima kasih. Oke, baik Bu Puji, ketemu lagi. Tadi sudah melaksanakan observasi ya Bu. Saya sudah melakukan observasi, Bu Puji lagi coaching dengan coach ya. Untuk ada yang beberapa yang mau saya tanyakan Bu Puji. Gimana perasaannya setelah coaching Bu Puji? Iya, ini tadi saya deg-degan Bu Yuniar ya. Tapi sudah selesai ya dengan baik. Bu Puji lancar ya Bu Puji ya. Menurut saya sudah melaksanakan proses coaching dengan alur peta. Tujuannya sudah ada, identifikasi masalahnya juga sudah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah terlaksana juga dari proses coaching tersebut. Kemudian saya juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa mendapatkan solusi-solusi yang itu timbul dari coach sendiri gitu. Jadi sudah sesuai harapan Puji ya? Iya, alhamdulillah sudah. Ini ada beberapa hal tadi yang Bu Puji sampaikan tadi saya sudah lihat tadi Bu Puji bilang ada atau Teta sudah memang betul Bu Puji sudah melakukannya semua, dari mulai alur Teta yang pertama dari mengungkap tujuannya, identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksinya dari coach sendiri, kemudian menanyakan komitmen tanggung jawabnya. Bu Puji sudah melaksanakan itu dengan baik. Kemudian saya juga tadi menyimak ada percakapan antara Bu Puji dengan coach pun sudah bisa memunculkan pertanyaan berbobot. Sudah bagus sekali, luar biasa sekali Bu Puji, dan hari ini ada solusi yang dimunculkan dari coach sendiri. Bu Puji juga sudah bisa menggali semua itu dengan baik. Oke Bu Puji, yang selanjutnya akan saya tanyakan untuk kedepannya Bu Puji. Terakhir ini kedepannya apa yang ingin Bu Puji kembangkan lagi dari kompetensi coaching ini? Ya, yang ingin saya kembangkan di kompetensi coaching adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, karena bagaimanapun juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini bisa memancing coach untuk memberikan jawaban-jawaban sehingga coach bisa menemukan solusi-solusinya sendiri ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan inilah nanti bisa nyambung ya arah coach dengan coachnya sehingga bisa menemukan solusi yang terbaik untuk yang dijalankan oleh si coach.
Kemudian yang kedua adalah saya lebih belajar lagi Bu Yuniar untuk melaksanakan proses coaching ini, karena bagaimanapun juga permasalahan itu di setiap saat itu pasti ada, baik dengan rekan sejawat maupun dengan murid ya. Saya ingin menerapkan coaching ini di lingkungan sekolah saya, sehingga keterampilan coaching saya akan lebih terasa lagi dan saya dapat melaksanakan coaching sehingga coaching itu berjalan dengan baik dan lancar. Oke, luar biasa sekali Bu Cici. Tadi sudah menyampaikan yang ingin dikembangkan adalah untuk perbedaan dalam membuat pertanyaan berbobot Ya, ya Bu. betul. Kemudian belajar Ya. lebih belajar coaching lagi supaya lebih terampil untuk menerapkannya baik untuk rekan sejawat dan juga untuk siswa. Itu Bu Cici, luar biasa sekali pertemuan kita hari ini. Bu Cici sudah melaksanakan coaching dengan baik. Untuk kedepannya kita bisa nanti melaksanakan lagi sesi-sesi yang berikutnya ya Bu. Iya Bu Yuniar, terima kasih juga Bu Yuniar sudah memberikan observasinya, sehingga itu membuat saya lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan coaching-coaching Semoga nanti kedepannya kita bisa sama-sama belajar untuk awal Iya. kedepannya ya Bu. Nggih. Nah, iya. Ya, sampai jumpa lagi Bu Puji. Sampai jumpa Bu Yuniar, terima Terima kasih. kasih. Demikian praktek coaching kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan.